Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya di channel Lembaga Bantuan Hukum Civil Criminal Law Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan atau mengucapkan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan tanah atau lahan plasma. Kenapa ini saya publikasikan? Agar kita semua mengetahui proses tata aturan untuk mendapatkan tanah atau lahan plasma. Siapa saja yang berhak untuk menerima tanah atau lahan plasma tersebut. Dan adanya beberapa laporan warga masyarakat, khususnya para petani yang berada di sekeliling areal perusahaan perkebunan tidak mendapat tanah atau lahan plasma. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh advokat Lembaga Bantuan Hukum Civil Criminal Law Republik Indonesia. Tentunya telah menerima surat kuasa khusus. Tanah atau lahan plasma adalah milik dari warga masyarakat itu sendiri, bukan tanah atau lahan di areal konsesi perkebunan. Intinya disisihkan dengan sejumlah tertentu untuk dijadikan tanah atau lahan plasma. Perlu kita catat di garis bawahi, perkebunan plasma yang dibangun oleh PBS dan PBN itu tidak termasuk dari hak guna usaha atau HGU. Artinya perkebunan plasma adalah milik dari warga masyarakat. Seperti apa proses tata aturan untuk mendapatkan tanah atau lahan plasma? Yang utama adanya izin rekomendasi dari pemerintah setempat, membentuk satu kelompok tani yang pengurusnya, anggotanya adalah warga masyarakat, khususnya para petani yang berada di sekeliling areal perusahaan perkebunan. Pengurus anggota kelompok tani mengelola, menggarap tanah atau lahan plasma dan dibuatkan surat menyurat seperti SKPT, SPPHT, dan sertifikat hak milik atau SHM. Dilimpahkan kepada koperasi sebagai mitra perusahaan dalam segi pengelolaan tanah atau lahan plasma yang ingin dijadikan perkebunan plasma. Terkait dengan beberapa laporan warga masyarakat, 10% warga masyarakat khususnya para petani yang berada di sekeliling atau di areal perusahaan perkebunan yang mendapatkan tanah atau lahan plasma. Sedangkan 90%-nya adalah warga masyarakat luar, bahkan para pejabat dan pengusaha. Kalau kita melihat dari aturan perkebunan plasma itu sendiri, ini telah melanggar daripada aturan yang telah ditetapkan. Dikarenakan tanah atau lahan plasma yang ingin dijadikan perkebunan plasma
yang berhak untuk mendapatkan hasil adalah warga masyarakat, khususnya para petani yang berada di sekeliling areal perusahaan perkebunan, dan tentunya untuk mesejahterakan taraf kehidupan ekonomi warga masyarakat di sana yang berada di sekeliling areal atau bertempat tinggal, berdomisili di mana perusahaan beroperasi, yaitu perusahaan perkebunan, dan tidak bisa untuk dipindah tangankan, diperjualbelikan atau dibalik nama. Mungkin ini saja secara global apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya secara pribadi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.